anak-anak mendapatkan semua permen yang mereka inginkan, mereka segera bosan dan ingin sesuatu yang lain. Meskipun mereka menjadi sakit perut dari makan permen terlalu banyak, mereka masih menginginkan lebih. Hal-hal yang paling diinginkan orang-orang menyebabkan penderitaan terbesar bagi mereka. Tentu saja ada hal-hal dasar yang semua orang harus miliki, seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, dan pakaian. Setiap orang berhak memiliki keluarga yang baik, orang tua yang penuh kasih, dan teman-teman yang baik. Mereka harus menikmati hidup dan menghargai harta benda mereka tanpa menjadi serakah. Untuk mengakhiri penderitaan, seseorang harus memotong sifat keserakahan dan ketidaktahuan. Hal ini berarti mengubah pandangan seseorang dan hidup dalam cara yang lebih alami dan damai. Hal ini seperti meniup lilin. Api penderitaan dipadamkan selamanya. Para Buddhis menyebutnya, di mana semua penderitaan berakhir, sebagai nirwana. Nirwana adalah keadaan sukacita yang kekal dan damai. Sang Buddha berkata, pemadaman keinginan adalah nirwana. Ini adalah tujuan utama dalam Buddhisme. Semua orang bisa menyadari hal itu dengan bantuan ajaran Sang Buddha. Hal ini dapat dialami dalam kehidupan sekarang ini juga. Om Saya. Yang saya hormati segenap pengurus center Bapak di sini dan segenap para tamu dan para simpatisan yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan segenap pengurus center sini kami untuk menjelaskan tentang Trisuci Waisak, dan kami diberi waktu kurang lebih 25 menit. Jadi tolong nanti apabila nanti mendekati 25 menit, tolong diingatkan biar tidak terlalu malam, karena anak-anak ini mungkin masih masa ujian ya, semesteran ya, ujian ya. Kita manfaatkan kesempatan ini. Kita tahu Bapak Ibu bahwa tanggal 22 yang lalu atau tepatnya hari Minggu, segenap umat Buddha seluruh dunia merayakan hari raya menjadi hari kebanggaan, yaitu dengan istilah Trisuci Waisak. Trisuci Waisak adalah hari raya yang sangat istimewa bagi umat Buddha, karena biasanya hari-hari raya umat Buddha itu memperingati satu peristiwa saja, namun di saat umat Buddha memperingati Waisak sekaligus memperingati 3 peristiwa penting. Karena diyakini dalam sekte dan aliran agama Buddha, 3 peristiwa penting ini terjadi di bulan yang sama. Ada yang mengatakan terjadi di hari dan tanggal yang sama. Namun juga dalam sekte-sekte dan aliran yang lain ada yang menjelaskan itu terjadi di hari di bulan yang berbeda juga. Namun sejak tahun 1950 membuat kesepakatan di antara umat Buddha bahwa Trisuci Waisak akan memperingati 3 peristiwa penting ini. Untuk lebih jelasnya tentang 3 peristiwa penting ini, marilah kita ikuti bersama-sama beberapa PowerPoint ya. Namun sebelumnya marilah kita ikuti dulu sebuah pujian tentang kelahiran Bodhisattva Siddhartha. Tema nasional dari Sangga Indonesia dan Majelis Budayana untuk Waisak tahun ini adalah transformasi mental dengan damai dan harmoni. Apa yang dimaksud dengan transformasi? Dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia, transformasi adalah perubahan atau proses perubahan yang berangsur-angsur. Apa saja tentang perubahan itu? Yaitu perubahan sikap, mental, pola pikir kita. Mental diartikan adalah kepribadian, emosi, sikap, termasuk pikiran dan lain sebagainya. Kemudian damai
dimaknai adalah sebuah harmoni di mana di situ tidak ada konflik, tidak ada perseteruan. Inilah tema yang diangkat oleh Sangga Agung dan Majelis Budayana untuk Waisak tahun ini. Istilah Waisak kita kenal di dalam bahasa Pali maupun bahasa Sanskerta maupun bahasa-bahasa yang lain, namun dari bahasa-bahasa itu juga mempunyai kemiripan-kemiripan ya. Kemudian Waisak itu kalau di bulan nasional yaitu bulan Mei sekaligus memperingati 3 peristiwa penting. Peristiwa apa saja? Yang pertama ada lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Bodhgaya ketika beliau berusia 35 tahun, yaitu tepatnya tahun 588 sebelum Masehi. Buddha Gotama Parinibbana, peristiwa yang ketiga, di Kusinara pada usia 80 tahun ya, pada tahun 543 sebelum Masehi. Dari 3 peristiwa penting ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa kedua. Kenapa? Karena di saat peristiwa kedua ini pertama Siddhartha mencapai kebudayaan, mencapai kebijaksanaan, dan yang membedakan antara agama Buddha dengan agama-agama yang lain yaitu di saat peristiwa kedua ini. Peristiwa 1 dan 2 itu dialami oleh semua orang lahir dan wafat. Namun peristiwa ketiga ini ada yang pernah mengalaminya, para suci, namun banyak yang belum mengalaminya, pencerahan. Yang pertama, bahwa 7 hari setelah melahirkan ibunya ini Dewi Mahayana akan wafat. Ada lagi yang memaknai bahwa nanti Bayi Siddhartha akan menjelaskan, mengajarkan tentang 7 faktor penerangan agung, yaitu dijelaskan kepada putranya Rahula, 7 faktor penerangan agung. Di samping dalam bentuk lukisan dalam mengekspresikan Bayi Siddhartha ini juga dalam bentuk pahatan-pahatan, ini terutama di candi-candi. Sampai sekarang pun tempat kelahiran Bayi Siddhartha ini di kalangan umat Buddha banyak diziarahi ya. Ada 4 tempat yang ditunjukkan oleh Buddha. Apabila para umat dengan penuh bakti dan berkeyakinan di situ merenung ya dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, suatu saat nanti orang yang berziarah itu dikatakan dalam kitab suci kalau meninggal akan terlahir di alam bahagia. Salah satu faktor pendukung seseorang terlahir di alam surga, alam bahagia adalah berziarah ya, di tempat-tempat suci yang telah ditunjukkan oleh Buddha sendiri. Kata-kata Bayi Siddhartha ya, langsung bisa berjalan dan bisa berkata-kata, bisa bicara. Ini kan sesuatu hal yang aneh, yang ajaib. Apa yang dikatakan oleh Bayi Siddhartha? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada lebih bagus. Ini hendaknya juga menginspirasi dari kita semua. Kita mengenal ajaran kebenaran, hendaknya juga mengatakan kelahiranku saat ini adalah kelahiranku yang terakhir. Bagaimana agar kita mempunyai kelahiran yang terakhir saat ini? Yaitu menjalankan dharma ya. Dharma itu akan memutus roda samsara. Mungkin perlu saya jelaskan yang kedua, akulah tertua dalam dunia ini. Apa yang dimaksud akulah tertua dalam dunia ini? Ada yang mengilustrasikan seperti ini ya. Ada telur-telur yang dierami. Telur-telur yang dierami yang pertama kali menetas, itu yang dikatakan tertua, seperti itu. Berlatih dharma sang Buddha, terus kemudian merealisasi mewujudkan mencapai nibbana. Ini ilustrasinya seperti itu, seperti telur dierami itu. Umat Buddha ya, khususnya aliran Mahayana di saat Waisak ya, tanggal 8 tepatnya itu
itu melakukan acara ritual mandi Bayi Siddhartha ya. Ini juga saya lihat bagus kemarin yang di Tunjungan Plaza itu juga cukup sukses ya. Bahkan yang muslim pun juga mau menuang-nuang, mau siram-siram Bayi Siddhartha ya. Ada yang mengatakan nyiramnya tidak boleh dari kepala, harus dari badan. Kasihan kalau dari kepala basah kuyup. Berapa orang, berapa ratus orang. Setelah Sang Buddha Bayi Siddhartha berumur beberapa hari, Raja Sudodana mengundang pertapa-pertapa untuk mengetahui, untuk meramalkan nasib atau perjalanan hidup dari Bayi Siddhartha ini. Disebutkan Raja Sudodana mengundang 108 peramal, namun yang ada namanya itu 8. Jadi kitab suci itu kadang-kadang berisi kalimat ataupun angka-angka yang dilebihkan. Semakin orang itu fanatik kepada seseorang, itu semakin dilebih-lebihkan ceritanya. Semakin seseorang itu benci kepada seseorang, ceritanya semakin jelek-jelekan, direndah-rendahkan. Maka kitab suci itu penulisnya adalah juga manusia, sifat manusia seperti itu. Maka Buddha mengatakan jangan percaya kata kitab suci ya, tanpa menyelidiki dulu, merenungkan dulu ya. Bukan berarti kitab suci itu salah, enggak, tapi jangan langsung percaya itu, selidiki dulu, amati dulu ya. Itu dalam pesan Sang Buddha di Kalamasutra. Apa yang diramalkan oleh pertapa ya, pertapa yang diundang atau peramal-peramal yang diundang oleh Raja Sudodana ini, para peramal itu dibagi dua. Ada yang mengatakan nanti Bayi Siddhartha ini yang pertama akan menjadi raja di raja, yang kedua akan menjadi seorang Buddha atau mencapai pencerahan. Namun ada juga pertapa yang termuda namanya Kondana, bisa memastikan bahwa Bayi Siddhartha nanti akan mencapai Buddha atau mencapai pencerahan sempurna. Ternyata yang betul adalah pertapa Kondana ini. Kondana ini akhirnya sudah menjadi siswa dari 5 pertapa murid Sang Buddha. Setelah Sang Buddha menjadi pertapa, tekad bulan pertapa Siddhartha itu beliau mengatakan, ini juga hendaknya menginspirasi bagi kita semua. Kalau kita mempunyai tujuan yang baik, ya hendaknya juga bertekad bulat seperti ini. Coba kita baca bersama-sama, seolah-olah kata-kata itu keluar dari kita, dari hati kita sendiri. 1, 2, 3. Dan disaksikan oleh bumi, meski kuliku, ratu-ratu dan tulang-tulangku hanya kemana dan darah habis. Aku bertekad untuk tidak menunda pasti sebelum memperoleh tangan aku terhadap baik ini. Bapak Ibu mampu? Mampu enggak? Ada di dalam bahasa Indonesia, kerja keras, banting tulang, keras keringat. Bapak Ibu akan melakukan seperti itu, bunuh diri itu namanya. Iya, banting tulang, keras keringat ya. Jadi sebuah tekad menginspirasi, sekalipun tidak harus mencontoh 100% seperti itu. Yang saya lihat ada beberapa karya-karya sosial, kemudian ada beberapa yang jadi relawan-relawan, ada juga yang jadi pengurus-pengurus organisasi keagamaan, itu mengundurkan diri sebelum masa jabatannya selesai. Tidak tahan ya, tidak tahan cemoohan, ocehan dari lain, kritikan dan sebagainya. Ini artinya juga kurang memiliki tekad yang bulat. Kalau sesuatu tujuan kita baik, kenapa kita harus terpengaruh oleh kritikan-kritikan yang tidak bertanggung jawab? Contohnya inspirasi dari kehidupan Buddha, sebelum dia mencapai cita-citanya yang tidak akan pergi, tidak akan meninggalkan tempat. Yang dicapai Sang Buddha ketika beliau mencapai penerangan sempurna itu ada 3 kebijaksanaan atau 3 kemampuan. Ini perlu saya tegaskan, apa saja kemampuan ketika beliau mencapai penerangan sempurna atau kebijaksanaan.
Yang pertama, kebijaksanaan atau kemampuan untuk melihat dengan terang kelahiran yang dulu. Hal ini terjadi pada waktu jaga pertama antara jam 18 sampai 22. Kemampuan melihat yang lalu itu kita semua bisa. Seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu bisa. Namun kelahiran yang lalu belum tentu bisa. Namun Sang Buddha mampu melihatnya bukan 1 kelahiran, 2 kelahiran, tidak terbatas. Pertapa zaman dahulu juga mampu, namun masih terbatas. Namun ketika pertapa Siddhartha menerang-penerangan tidak terbatas. Ketika ditanya seseorang, Sang Buddha, saya dulu lahir sebagai apa? Langsung bisa. Kemarin waktu hari Minggu itu ada anak kecil, ayahnya gini, katanya yo mau tanya dengan Bante. Saya kan penasaran tanyanya apa gitu. Terus saya, kamu tadi, ayahmu tadi bilang katanya mau tanya kan, apa pertanyaanmu? Ini Bante, saya dulu jadi apa ya kan gitu. Saya dulu jadi apa gitu mas? Ya karena saya tidak mempunyai kemampuan mengingat kelahiran yang lalu ya. Ada lagi yang mengatakan meditasi untuk mengingat kelahiran yang lalu itu bisa apabila diasah terus ya. Kemudian kemampuan yang ketiga, kebijaksanaan untuk melihat dengan terang kematian dan tumbal lahir kembali dari makhluk-makhluk sesuai dengan tumpukan karma masing-masing. Inilah takbir ya. Rahasia tentang penderitaan manusia terungkap di saat beliau mampu melihat kelahiran yang lampau. Kenapa saat ini hidup saya susah, senang, ada cantik, ada ganteng, ya, ada jelek dan sebagainya. Ini bisa diungkap karena mampu melihat kelahiran masa lampau sesuai dengan timbunan karma masing-masing. Ini yang membedakan agama Buddha dengan agama yang lain, agama-agama Wahyu terutama. Yang ketiga, kebijaksanaan yang dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua asawa atau kekotoran batin, keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, itu bisa disingkirkan ketika belum mencapai penerangan. Sekarang peristiwa yang ketiga, Buddha Gautama Parinibbana atau Bapa di Kusinara pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Tahun ini, ya, tahun 543 ini sebagai titik awal perhitungan tahun Buddhis. Jadi tahun Buddhis dimulai di saat wafatnya Sang Buddha, itu tahun pertama. Namun ada negara yang lain memakai antara negara satu dengan yang lain itu ada selisihnya. Ada yang memakai tahun pertama itu dihitung sebagai tahun 0. Jadi selisih 1 tahun dengan negara yang lain. Kita saksikan ini murid Buddha yang bernama Ananda sangat sedih sekali ketika ditinggal pergi oleh ketika beliau wafat. Itu direspon oleh murid-muridnya para biku dengan 2 sikap, membentuk 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah para biku yang belum bisa menerima wafatnya Sang Buddha. Terlalu cepat Sang Buddha wafat, Sang Buddha masih dibutuhkan oleh dunia untuk mengajar dan sebagainya itu. Mereka nangis berbulan-bulan disebutkan di kitab suci. Secara fisik, secara batinnya mereka menderita. Kemudian kelompok yang kedua, para biku yang langsung bisa menerima wafatnya Sang Buddha, hatinya merenung, tidak ada segala sesuatu itu kekal, semua tidak abadi. Sang Buddha pun juga harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Siapa yang pernah lahir pasti itu juga akan diakhiri dengan kematian. Maka Bapak Ibu sekalian, jadilah orang bijaksana seperti para biku yang kelompok kedua ini, bahwa kematian terpisah karena ditinggal mati merupakan sebuah proses hukum alam yang tidak bisa dielakkan, yang tidak bisa dihindari apabila kita tidak ingin menderita karena kehilangan orang yang kita cintai karena kematian. Sebelum beliau wafat sempat berpikir, ya, sempat berpesan kepada para biku, usiaku sekarang sudah masak 80 tahun, sisa hidupku tinggal pendek saja. Pergi segera aku meninggalkan kamu, bertumpu sepenuhnya pada diriku sendiri.
Berjuanglah dengan sungguh-sungguh ubiku dan waspadalah serta penuh kebijaksanaan. Dengan sekuat tenaga jagalah pikiranmu sendiri. Pesan terakhir, siapa yang mengikuti dhamma ajaran dan winaya tata tertib dengan sekuat tenaga, aku akan berhasil keluar dari lingkaran penyimpan lahir dan mengakhiri penderitaan. Hendaknya ini dicamkan oleh kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Siapapun yang mengikuti dhamma ajaran Sang Buddha pasti akan bisa mengakhiri proses penyimpan lahir ini. Selamat Trisuci Waisak 2016-2560 Buddhis Kira. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi Sata Bhawatusmitata. Semoga berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, terima kasih. Sebelum arti, ini ada pengumuman sewa. Yayasan Sri Satya Sai Humanity Project Indonesia dan saya Center Purna Ananda Nilayam akan mengadakan sewa pengobatan gratis pelayanan kesehatan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 bertempat di Wihara Budayana Jalan Putar Gede nomor 1 Surabaya. Sewa dimulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Diperkirakan jumlah pasien sekitar 500 orang. Bagi Pak yang ingin berpartisipasi dalam sewa, mohon memberitahukan kepada Bu Usman agar dapat disiapkan transportasi dan konsumsi. Dan diharapkan kedatangannya jam 6.30 pagi. Berhubung sebelum berangkat kita akan mengadakan puja terlebih dahulu. Demikian pengumuman sewa ini. Semoga pancaran kasih bakawan menyertai kita semua. Jai Saya. Om Jai Jagadisa Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samara Saka Bhakta Jana Samara Saka Bhakti Maheshwara Om Jai Jagadisa Hare Sasiwadana Srikara Sarva Pranapate Swami Sarva Pranapate Asrita Kalapalatika, Asrita Kalapalatika, Apetandawa, Om Jai Jagadisa Hare. Mata Pita Guru Dewa Mariam Tayuniwe, Swami Mariam Tayuniwe, Nada Brahma Jagannatha, Nada Brahma Jagannatha, Nagendra Sayana, Om Jai Jagadisa Hare. Omkara Rupa Ojai Siva Sai Mahadeva, Satya Sai Mahadeva, Mangala Arati Anduko, Mangala Arati Anduko, Mandayana Narayana, Om Satya Narayana Narayana, Om Satya Narayana Narayana, Om Jai Sadguru Deva, Narayana Narayana, Om Jai Sadguru Deva, Santi Santi Santi, Samasta Loka Sukhino Bhavantu, Samasta Loka Sukhino
melantunkan Namo Sakyam Muni Budaya yang artinya manusia suci dari suku Sakya, yaitu Buddha Gotama. Namo Sakyam Muni Budaya, 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 Namo Sakyam Muni Budaya. Kita Bapak Ibu Ya, hari ini hari ulang tahunnya Wira. Mari kita nyanyikan happy birthday supaya Wira panjang umur, tambah pintar, tambah sehat ya. Sengkar, bisa muncul sengkar. Ya, Dek. Angkel itu angkel. Itu angkel satu lagi. Angkel. Pak Joko, dia mau syuting. Pak Joko mau masuk YouTube. Depan kamera. Saya makan itu nanti. Sampai aku masuk. Terima kasih.
Gimana Bante? Alamat namanya siapa? Itu tipe tadi beras. nasi kuning. Ayo makan. Keluhin. Paling di sini. Kamu.